pelajaran hari ini Ibu mulai, Ibu akan mencoba menanyakan pelajaran yang kemarin yang sudah kalian pelajari. Anak-anakku mudah-mudahan masih ingat semua. Coba apakah kalian masih mengingat tentang siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu lahirnya di mana, anakku? Iya. Coba siapa yang tahu, yang masih ingat siapa nama ibunya? Siti Aminah. Iya, bagus. Rupanya anak-anakku sekalian, pelajaran yang lampau aja masih ingat. Jadi kalau pelajaran masa lalu yang kemarin masih ingat, mari kita melanjutkan pelajaran tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum materi Ibu sampaikan, yang pertama kali Ibu sampaikan adalah kompetensinya, yaitu memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menceritakan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini coba anak sekalian diperhatikan di depan. Ini dalam peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada gambar. Coba perhatikan gambar apa itu? Gambar Gua Hira, Gua Hira. Ini adalah gambar Gua Hira, tempat Nabi kita menerima wahyu atau tempat berhalwatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tempat inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan uzlah atau bertafakur, memikirkan jalan keluarnya kaum umat Islam ini tidak berpikir jahiliyah dan menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad itu bertafakur adalah Gua Hira yang ada gambar di depan tadi, anak-anakku. Iya. Kemudian melalui tafakur itu Nabi Muhammad membersihkan hatinya. Jadi di dalam Gua Hira itu Nabi Muhammad itu memikirkan kaum muslimin muslimat yang ada di dunia ini tidak berperilaku jahiliyah atau kebohongan atau kemaksiatan dan menyembah berhala. Ya. Ada masih ingat berhala yang kita ketahui itu, berhala yang paling besar itu ada berapa jumlahnya? Ada 4. Apa aja itu anak-anak sekalian? Yang pertama apa? Iya, Uzza, Hubal, Lata, Manat. Ya, itu nama-nama berhala yang zaman dahulu disembah kaum jahiliyah. Iya. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira ini, Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu yang pertama kali turun, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bertepatan pada tanggal berapa anak-anak sekalian? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan, tanggal 16 Agustus 611 Masehi. Jadi Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang pertama yaitu pada bulan Ramadan, yang disebut sekarang sering kita rayakan, yaitu yang disebut Nuzulul Quran. Yang tiap tahunnya kita
Muhammad itu terjadi di Gua Hira ya anakku? Iya, coba di sini ada kuis. Nah, barusan kamu sudah mengerti pelajaran yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya Nabi Muhammad itu bagaimana menerima wahyu apa. Coba Ibu Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalau sudah mengerti, kalau bisa menjawab berarti kalian sudah mengerti. Coba Rafa, pada tahun berapa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama? 10. Berapa? Berapa anakku? 10. Ya, bagus. Rupanya anak-anak sekalian sangat mengerti apa yang pelajaran Ibu sampaikan. Kemudian, kuis yang kedua. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat apa? Ayat berapa? Coba tunjuk tangan. Iya, Hafiz coba. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Benar apa salah anak-anakku? Ya, bagus. Rupanya anak-anakku sekalian pada mengerti semua. Kalau sudah mengerti, nanti kalau Kak Ibu kasih tugas sudah bisa. Kalau udah mengerti, Ibu lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Nah, tadi kita membahas tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di depan ini coba perhatikan di depan layar. Ini udah Ibu tuliskan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba Aida dibacakan. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Iya, bagus. Siapa lagi yang bisa anakku? Yang suaranya lebih lantang dari Aida coba. Coba Hafiz, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana. Iya, Hafiz di rumah belajar lagi cara membaca Al-Qur'annya ya. Jadi udah nggak berbelit lagi. Di rumah anak-anakku sekalian harus rajin belajar membaca Al-Qur'an. Jadi surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang udah kalian bacakan tadi. Coba artinya dibacakan anak kami yang bernama Mega. Artinya apa? Surat yang pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, yang keras lagi dong, kawannya biar mendengar. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, Ya. yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Iya, jadi itu artinya juga udah Ibu tuliskan di depan. Nanti di rumah dibaca kembali dan dihafalkan. Jadi suratnya dihafalkan, artinya juga dihafalkan. Nah, karena kamu masih kelas 3, masih jenjang pertama kali belajar namanya yang pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Ada yang mau bertanya anak-anakku?
Iya, Bu. Ya, boleh. Tanya apa, Nak? Saya mau nanya, usia berapa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama? Apakah ada anak-anakku yang tahu? Apa namanya? Teman kamu bertanya kepada ibu. Pada usia berapa Nabi Muhammad menerima wahyu? Coba kalau ada yang menjawab, lanjut tangan. Bu, Iya, 40 pintar. tahun. Berapa? 40 tahun. Iya, jadi Nabi Muhammad itu ya habis ya usianya pada waktu menerima wahyu yang pertama berumur 40 tahun. Oh, pintar. Kemudian ada tanya lagi enggak? Saya, Bu. Iya, boleh. Berapa hari masa seseorang waktu turunnya wahyu? Iya, ibu jawab. Ada yang bisa jawab anak-anakku? Ada yang bisa jawab enggak? Pertanyaan dari kawan kamu. Belum tahu ya? Belum tahu ya? Belum. Iya, coba dengarkan. Ibu kasih jawaban. Kurang lebih 10 hari Nabi Muhammad menyendiri atau beruzlah menerima apa tadi? Ahlul uji selama lebih kurang 10 hari. Berapa anak-anak sekalian? 10 hari. Nah, sekarang ibu kasih tugas. Kalau anak-anakku sekalian masih ada yang tanya lagi enggak? Coba sekarang dibuat kelompok. Dibuat 3 kelompok coba. Diskusikan tugas-tugas yang sudah ibu beri ini. Coba dikerjakan. Kalau udah dikerjakan, nanti ada yang mewakili atau yang membacakan. Kawan kamu yang mewakili boleh. Ya, buruan, bukan. Diskusikan dengan kawan kamu. Ayo. Udah selesai anak-anakku sekalian? Coba kalau udah selesai, dengarkan. Kalau udah selesai, coba yang pertama. Kelompok 1, apa jawabnya? Apa? Hah? Nabi Muhammad hatinya selalu terjaga dan suci dari sifat yang tercela. Apa jawabnya? Setuju. Iya. Yang kedua, kelompok 2, bacaan Al-Quran membuat hati kita apa? Setuju apa tidak setuju? Setuju. Ya, bagus. Yang ketiga, aku membaca buku karena besok ada ulangan. Setuju apa enggak? Iya, jadi anak-anak sekalian sudah mengerti semua. Nanti tugas diskusi itu dikumpulkan. Kalau udah mengerti, coba perhatikan ke depan. Pelajaran hari ini mau ibu simpulkan. Nih simpulannya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beruzlah di tafakur memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah sesat menyembah berhala. Kemudian turunnya wahyu yang pertama pada tanggal 17 Ramadan, yaitu bertepatan tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nah, itu kesimpulan materi hari ini ya anak sekalian. Ada yang mengerti? Sudah mengerti? Nanti di rumah disalin apa yang telah ibu sampaikan. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di rumah ditulis kembali, minggu depan dikumpul. Mengerti anak-anak sekalian? Ya, kalau sudah mengerti, pelajaran hari ini kita tutup. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang wahyu yang kedua.